Bung Gun, apa yang Anda cermati dari sini? Ini ada pantun, juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Doli, mengatakan bahwa nggak biasa aja, tapi kalau ada punya persepsi lain, diantaranya adalah Golkar akan dukung Anies Baswedan, yang nggak bisa salahin juga, silakan aja. Silakan Bung Gun. Menurut saya memang ini bagian dari strategi pemunculan peluang sih, dan itu biasanya bersifat aksi-reaksi. Golkar tentu diuntungkan sebagai bagian dari ZOPA strategi, ya namanya Zone of Possible Agreement. Jadi akan semakin banyak peluang untuk diperbesar begitu ya, termasuk kehadiran tokoh-tokoh baik di internal Golkar maupun di luar Golkar sendiri. Kemudian bagi tokoh-tokoh yang datang itu juga tentu akan punya arti tertentu ya, terutama dalam konteks bicara soal usungan nanti ke depan. Karena bagaimanapun dalam konstelasi Pilpres ya 2024 yang hanya bisa mengusung bukan mendukung ya, mengusung itu adalah partai dan atau gabungan partai politik. Sehingga Mas Aiman, kalau saya membaca ada dua nih, pertama soal persepsi, yang kedua soal psikologis. Kalau soal persepsi ini kan hubungannya dengan perankingan isu yang kemudian diangkat oleh media mainstream, ini namanya rekognisi media dan perbincangan di media sosial untuk menghidupkan soal atau diskursus publik soal siapa yang kemudian layak dan peluangnya seperti apa begitu. Nah, sementara kalau psikologis itu bicara soal political engagement tuh, ya, di mana ini hubungannya dengan informasi politik dan ketertarikan politik. Nama Anies Baswedan sama halnya juga seperti nama Ganjar Pranowo itu kan menjadi magnet elektoral ya, yang sekarang tentu akan dihitung punya potensi untuk dimajukan. Ingat, potensi untuk dimajukan karena pada akhirnya itu akan melibatkan sejumlah faktor yang sangat penting dan krusial, antara lain adalah keputusan yang sifatnya aksi-reaksi di partai politik. Ya, seperti misalnya sekarang kenapa Anies Baswedan mungkin juga menjalin komunikasi politik itu dengan Partai Golkar, dengan Partai Nasdem, atau bahkan juga dengan partai-partai lain seperti PKS ya. Ini kan dalam konteks juga untuk tentu menjadi semacam pintu ya bagi probabilitas perolehan suara yang sekarang ada pada dirinya, yang itu kemudian bisa dilihat dari ragam survei menyangkut elektabilitas, akseptabilitas, dan popularitas yang kemudian sudah ada pada dirinya, itu kemudian dipertimbangkan tentu oleh kekuatan real politik, antara lain adalah Partai Golkar begitu ya. Saya melihat sih Mas Aiman, kalau posisi Partai Golkar memang sudah benar apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Doli, bahwa ini adalah menjadikan agenda bersama yang penting untuk menjadi semacam penggerak ya bagi konsolidasi internal partai. Agenda bersama maksudnya apa nih? Agenda bersama terkait dengan Erlangga atau Anies Baswedan? Memunculkan Erlangga ya. Kenapa? Karena kan pengalaman Pilpres yang lalu, nama sosok di luar partai, sekalipun Golkar berada dalam proses mengusung, itu tidak punya kotel efek yang signifikan pada perolehan suara partai. Sehingga kemudian Golkar pasti start itu pemunculan kandidat seperti fase sekarang, itu akan memunculkan nama Erlangga. Tetapi sejalan waktu menurut saya Golkar sebagai partai yang juga punya pengalaman ya dalam menghitung peluang-peluang politik, menurut saya akan sampai pada akhirnya itu pada dua pertimbangan. Pertama, probabilitas perolehan suara, siapa, apakah Erlangga atau siapa, yang kemudian nanti akan dinegosiasikan juga dengan mitra kongsi yang potensial. Kuncinya apa itu yang pertama? Iya, yang pertama menurut saya pada akhirnya sosok tokoh yang benar-benar nanti menjelang masa nominasi itu betul-betul punya konsistensi ya dalam konteks persepsi publik, itu di ranking sebagai figur yang punya modal elektabilitas tinggi. Elektabilitasnya tinggi lah gitu simpelnya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua tentu internal partai sendiri akan punya pertimbangan yang disebut dan keuntungan dalam potensi kekuasaan di kemudian hari. Nah itu maksudnya gimana nih? Ya kan seperti Partai Golkar itu tentu punya agenda-agenda ke depan ya di 2024 dan seterusnya. Dan itu kan belum tentu cocok dengan figur yang akan diusungnya begitu kira-kira. Nah, proses itu kan tentu akan membutuhkan. Misalnya apa? Supaya publik gampang mencernanya. Agenda ke depannya apa, lalu cocok dengan sosok seperti apa dan tidak cocok dengan orang seperti apa, sosok seperti apa. Misalnya seperti apa?
Ya contoh misalnya ya, kita bicara soal konfigurasi kabinet. Itu yang bicara soal hal yang taktis ya. Kemudian belum lagi misalnya belum tentu juga ragam keinginan Partai Golkar ya dalam konteks kekuasaan esok hari diakomodir oleh si tokoh yang akan diusung begitu loh. Gimana misalnya sosok yang tidak mungkin diusung sama Golkar nih, atau sosok yang mungkin diusung sama Golkar, yang mana kuncinya? Contohnya seperti apa misalnya? Ya, contoh misalnya begini, Pak Anies ya, Anies Baswedan. Itu kan sekarang tentu bertemu dengan Partai Golkar. Apakah kemudian deal misalnya dengan ragam skema Partai Golkar di 2024 kan belum tentu juga, gitu maksud saya. Kalau misalnya Golkar pada akhirnya bernegosiasi dengan Nasdem atau partai-partai lain, saya tentu akan berpikir Golkar akan bertemu dengan banyak sekali kekuatan politik real, dan pada akhirnya nanti menjelang nominasi pasti ya kan akan kemudian muncul mungkin dari beberapa opsi nama itu tinggal 1-2 nama dan itu dieksekusi menjelang injury time. Kalau dengan Nasdem agak berat? Justru saya melihat dari awal kan sudah ada komunikasi yang lebih terbuka tuh dan ada ekspresi simbolik yang jauh lebih eksplisit ya. Dengan Nasdem? Sejak pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh. Sementara Nasdem yang paling dekat saat ini dengan Anies Baswedan, Anda mengatakan itu juga? Iya, itu jangkar-jangkar itu akan saling ketemu ya. Jadi kemungkinan besar Anies akan diusung oleh Nasdem dan Golkar? Saya melihat potensi itu ada besar ya. Oke.